Dan adik laki-laki si Ren, Xiao An menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius. Oke, kamu bisa belajar apapun yang kamu mau. Pria itu menjawab sambil tersenyum. Dalam sekejap mata, anak laki-laki itu berubah menjadi remaja. Dia berdiri di atas panggung dengan penampilan heroik, belajar seni bela diri sesuai keinginannya. Adapun Chen Xuang yang pernah menindasnya dia sudah lama meninggal. Konon mayatnya dimakan anjing liar. Ayahnya mengatakan kepadanya bahwa segala sesuatu di dunia ini mempunyai sebab dan akibat. Bukankah pemuda ini terluka parah beberapa hari yang lalu? Bagaimana kamu bisa pulih begitu cepat? Apa yang aneh tentang ini? Namanya Xiao An. Dia adalah putra Dr. Xiao dari kota Lindong. Dengan keterampilan medis Dr. Xiao, hal ini wajar terjadi. Sayang sekali bakat anak ini biasa-biasa saja. Saya khawatir sulit untuk melakukan apapun. Ada banyak diskusi di antara penonton. Namun ambisi pemuda itu tetap tidak berubah, masih bertahan menghadapi lawan yang jauh lebih tinggi darinya. Pemuda itu masih penuh energi dan bertarung dengannya. Namun pada akhirnya bocah itu tetap kalah. Telah kapanpun ini terjadi, ayahnya akan selalu muncul menggendongnya di punggungnya. Ayah, apakah aku tidak memiliki bakat seni bela diri? Anak laki-laki itu adalah Xiao An yang sudah dewasa, dan Xiao Yan lah yang menggendong pemuda itu di punggungnya. Saat ini, Xiao Yan tidak lagi terlihat muda. Dia memiliki temperamen pria parubaya di tubuhnya. Dia memiliki janggut dan terlihat jauh lebih tua dibandingkan saat pertama kali tiba. Faktanya, ibu si Ren tidak pernah menyatakan cintanya kepada Xiao Yan. Namun Xiao Yan selalu memilih diam. Pada akhirnya, itu bukan apa-apa, kamu ingin menyerah. Xiao Yan bertanya, tidak, aku hanya merasa malu pada ayahku. Pemuda itu berdarah dan terluka, tidak peduli apapun yang terjadi di panggung kompetisi. Aku tidak pernah menitikkan air mata, hanya ketika aku berada di belakang punggung Xiao Yan. Kehangatan itu seakan membuat bocah itu merasa bersalah. Untuk apa peduli dengan pendapat orang lain? Manusia hidup di dunia ini hidup sendiri. Penontonnya sebenarnya tidak banyak selama Anda melakukan apa yang ingin Anda lakukan. Melakukan sesuatu tidak ada hubungannya dengan keberhasilan atau kegagalan. Hidup itu bangga bisa dinikmati sendiri secara menyeluruh. Anda masih muda dan punya banyak waktu. Untuk melakukan apa yang ingin Anda lakukan tidak perlu melihat ke belakang saat kamu berumur 18 tahun. Ayah akan mengajakmu jalan-jalan. Xiao Yan menggendong anak laki-laki itu di punggungnya. Tidak ada suara saat berbicara melihat ke belakang. Aku mendengar anak laki-laki itu bernapas. Saya tidak tahu kapan cederanya sembuh. Terlalu lelah untuk tertidur. Pemuda dengan kualifikasi pas-pasan. Namun tetap sesuai dengan apa yang dikatakan ayahnya. Lakukan apa yang ingin Anda lakukan. Sejauh apapun dia melangkah, dia tetap bertahan. Bertahun-tahun kemudian, anak laki-laki itu tumbuh menjadi seorang pemuda meski tidak bertenaga. Namun kekuatannya juga sedikit membaik hingga dua pelangi panjang muncul di langit di atas kota Lindong. Seluruh kota Lindong gemetar. Xiao An berdiri di depan pintu dengan penuh semangat menatap kedua sosok yang bertarung sengit di udara. Terbang. Mungkinkah mereka dewa legendaris? Xiao An tampak bersemangat dan seluruh tubuhnya gemetar. Xiao Yan, sebaliknya, sedang duduk dengan tenang, minum teh. Bumi jelas bergetar namun meja di depan Xiao Yan masih stabil. Xiao An benar-benar tertarik dengan pertempuran sengit di langit saat ini. Saat ini telapak tangan raksasa tembus pandang melayang di udara. Tiba-tiba, kota menjadi kacau balau. Badai sedang meninggi. Jika malam ini benar-benar tumbang, Lin Dongcheng mungkin menderita setidaknya setengah dari korban. Ayah! Berlari! Xiao An kaget. Melihat telapak tangan raksasa yang mengaum di udara. Ini bukan lagi ketinggian yang bisa dia capai karena tidak ada keluarga sekte. Xiao An bahkan belum melakukan kontak dengan Doqi. Bisakah kamu melarikan diri? Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Melihat telapak tangan raksasa yang muncul dalam sekejap mata Xiao An gemetar.
dia masih kecil, bagaimana tidak takut saat menghadapi krisis hidup atau mati. Tapi saat ini telapak tangan raksasa itu tiba-tiba berhenti di udara dan hancur. Dua orang yang bertarung sengit di udara mengalami stagnasi. Dia tiba-tiba menatap Lin Dongcheng, "Yang mulia, Anda ingin menghentikan saya menunggu?" Keduanya berhenti berkelahi lagi pula. Dia sedang melihat langsung ke arah Lin Dongcheng, mata dingin, niat membunuh. Saat tekanan mereka dilepaskan, semua orang di kota tidak tahan dan berlutut. Hal yang sama juga berlaku pada Xiao An, tapi saat dia tidak bisa bertahan lagi, sebuah lengan menopangnya. Ketika dia berbalik, dia melihat bahwa itu adalah ayahnya. "Ayo pergi, sudah waktunya kita pergi," kata Xiao Yan, dan Xiao An selalu mengira ayahnya hanya mengetahui keterampilan medis. Saat Xiao Yan melangkah maju dengan telapak kakinya, Xiao An hanya merasakan tubuhnya terangkat ke langit. Tiba di depan mereka berdua, Xiao An menunduk dan melihat sudah berada di udara, ratusan kaki di atas permukaan tanah. Mata anak laki-laki itu bergetar, dia tidak percaya pemandangan di hadapannya ini. Yang lebih mengejutkannya adalah ayahnya, ternyata itu adalah eksistensi yang sangat kuat. "Jika kamu berani menghentikan kami berdua berkelahi, aku akan membunuhmu terlebih dahulu." Keduanya tampak bersatu saat ini. Menghadapi Xiao Yan secara langsung berubah menjadi dua pelangi dan bergegas ke arahku dengan cepat. "Ayah, hati-hati!" Xiao An berteriak dengan gugup. Saya melihat mereka berdua mendekat. Xiao Yan perlahan mengangkat tangannya, "Arahkan jarimu ke udara." Bom bom bom, dua pelangi panjang melanda, dan kedua sosok itu stagnan. Kemudian meledak langsung menjadi kabut darah. Xiao An melihat pemandangan ini dengan kaget, dan gerakan Xiao Yan juga dilihat oleh banyak mata di kota Lindong. Ibu Siren juga ada di antara mereka. Wanita itu menghela nafas tapi tidak ada kejutan di matanya, seolah dia sudah menebaknya. Xiao Yan juga berjanji pada Xiao An setelah dia berusia 18 tahun, "Ajak dia keliling dunia, ayah. Apakah kamu kuat?" Xiao An bertanya. Xiao Yan memandang Xiao An dan mengangguk ringan. "Tidak buruk, aku bukan anak kandung ayahku, kan?" Xiao Yan tidak menjawab. Dia membawa Xiao An ke puncak gunung. "Ini adalah puncak tertinggi di pegunungan ini, dakilah gunung ini dan dengan sendirinya kamu akan menemukan jawaban yang kamu inginkan." Xiao An mengangkat kepalanya dan melihat ke gunung yang tinggi. Ada tekad di mata. Dengan cara ini, ayah dan anak memulai perjalanan mendaki gunung-gunung ini sangat tinggi. Bagi manusia bukan hanya ujian kekuatan fisik, ini adalah ujian kemauan. Xiao An telah berlatih bela diri sejak ia masih kecil, meskipun ia tidak memiliki semangat juang. Namun kondisi badan masih baik. Namun ketika dia merasa sudah berjalan hampir setengahnya melihat ke atas, puncak gunung masih tersembunyi di balik awan, ketinggian terus meningkat, angin di sini sangat kencang. Xiao An bertekad karena dia percaya pada Xiao Yan ada jawaban yang dia inginkan di puncak gunung. Tidak peduli apakah Xiao An cepat atau lambat, Xiao Yan selalu di belakangnya. Batu itu tiba-tiba tergelincir di bawah kakinya, dan Xiao An tidak bisa mengendalikannya. Seluruh tubuh di luar kendali baru saja berguling, tapi Xiao Yan tidak membantu. "Baru setelah saya mengambil sebatang pohon anggur, saya berhenti." Saat ini, Xiao An dipenuhi bekas luka. Xiao Yan memandang Xiao An, matanya serius dan dia tidak berbicara. Meski mata Xiao An merah, ini adalah pertama kalinya ayahnya tidak membantunya, merasakan sakit di tubuhnya. Xiao An mengerti selama bertahun-tahun, cedera yang saya derita karena berlatih seni bela diri, telah terjadi. Alasan mengapa itu tidak terlalu menyakitkan itu semua karena ayahnya memegang punggungnya dengan tangannya. Saya tidak pernah kuat. Faktanya, dia selalu lemah memikirkan momen ini. Xiao An mengertakkan gigi. "Naik lagi dari tempat Anda jatuh."